Perkenalkan, nama saya Alexander Purba dengan nomor induk mahasiswa 2202442012. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah musik dan artinya. Yang pertama disebut dengan abbandono, yang artinya abbandono adalah kata yang berasal dari bahasa Italia yang memiliki arti abandon dalam bahasa Inggris. Ini dapat merujuk pada tindakan meninggalkan sesuatu atau seseorang tanpa perhatian atau perawatan yang memadai. Yang kedua ada accelerando, yang memiliki arti adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang artinya adalah mempercepat. Dalam notasi musik, accelerando menunjukkan instruksi kepada pemain untuk secara bertahap meningkatkan kecepatan atau tempo di dalam musik. Yang berikutnya adalah acciasatura, yaitu istilah musik yang mengacu pada sebuah not musik pendek yang dimainkan hampir bersamaan dengan not utama dan kemudian segera dilepaskan. Yang berikutnya adalah accordo. Accordo adalah kata dalam bahasa Italia yang berarti akord. Dalam bahasa Indonesia yaitu chord. Dalam konteks musik, ini merujuk pada kombinasi beberapa not yang dimainkan secara bersama-sama untuk menciptakan suara harmonis. Yang berikutnya adalah adagio, yaitu istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang berarti dengan lambat. Dalam notasi tempo, adagio menunjukkan bahwa musik harus dimainkan dengan kecepatan yang lambat dan lembut. Yang berikutnya adalah affabile, yaitu istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang berarti ramah atau menyenangkan. Dalam konteks musik, ini merupakan petunjuk interpretasi yang mengindikasikan bahwa musik harus dimainkan dengan ekspresi yang hangat, ramah, dan mengundang. Ini sering digunakan untuk mengekspresikan perasaan yang menyenangkan dan ramah dalam sebuah karya musik. Yang berikutnya adalah affrettando, yaitu istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang berarti dengan tergesa-gesa atau dengan terburu-buru. Dalam notasi tempo, affrettando menunjukkan bahwa tempo musik harus dipercepat secara bertahap, memberikan kesan akselerasi atau peningkatan kecepatan. Yang berikutnya adalah allargando, yaitu istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang berarti menyebar atau melebar. Dalam notasi tempo, allargando menunjukkan bahwa musik harus dimainkan dengan cara yang lebih lambat dan ekspansif, memberikan kesan bahwa musik menjadi lebih luas dan terbuka. Ini sering digunakan untuk mengekspresikan perasaan yang lebih bebas dan terbuka dalam sebuah karya musik. Yang berikutnya ada allegro. Allegro adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang berarti cepat atau riang. Dalam notasi tempo, allegro menunjukkan bahwa musik harus dimainkan dengan kecepatan yang cepat dan energik. Yang berikutnya ada andante. Andante adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang berarti dengan langkah. Dalam notasi tempo, andante menunjukkan bahwa musik harus dimainkan dengan kecepatan yang moderat sekitar langkah manusia yang nyaman. Berikutnya adalah animando, adalah musik yang berasal dari bahasa Italia. Animando berarti menjadi hidup atau menghidupkan. Dalam konteks musik, ini adalah petunjuk untuk memainkan dengan semangat atau semakin hidup. Yang berikutnya ada arbitrio, yaitu berasal dari bahasa Italia yang berarti kebijaksanaan atau kebebasan untuk membuat keputusan sendiri. Dalam konteks musik, arbitrio dapat merujuk pada interpretasi atau penafsiran yang ditentukan oleh kebijaksanaan atau kebiasaan artistik individu, bukan hanya mengikuti instruksi secara harfiah. Yang berikutnya ada ardente. Ardente adalah kata dalam bahasa Italia yang berarti berapi-api ataupun semangat. Dalam konteks musik, ardente digunakan sebagai petunjuk interpretasi
yang mengidentifikasikan bahwa musik harus dimainkan dengan semangat yang tinggi dan penuh gaya. Yang berikutnya ada ballade dan ballata. Ballade adalah istilah dalam musik yang berasal dari bahasa Prancis. Ini mengacu pada sebuah komposisi musik instrumental yang berirama dan bercerita, seringkali dengan struktur naratif atau emosional yang jelas. Yang ballate adalah istilah dalam musik yang berasal dari bahasa Italia. Ini adalah bentuk musik vokal yang populer pada abad pertengahan dan Renaissance. Ballata biasanya berisi lirik yang berulang dan refrain yang mudah diingat dan sering dinyanyikan dalam bahasa Italia atau bahasa lokal lainnya di wilayah Eropa pada masa itu. Yang berikutnya ada becare, yaitu istilah dalam musik yang berasal dari bahasa Prancis dan berarti di flat atau dibebaskan dari not nada di dalam sebuah frasa musik. Ini menandakan bahwa not yang dibekali dengan becare harus dimainkan sebagai not asli tanpa pemulusan atau penurunan nada. Yang berikutnya ada bisbigliando, yaitu istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang secara harfiah berarti murmur atau bisikan. Dalam konteks musik, ini mengacu pada efek yang diciptakan dengan menggulung jari atau alat lainnya di atas senar alat musik seperti biola atau gitar yang menghasilkan suara generistik atau gemeretak yang lembut dan berulang-ulang. Yang berikutnya ada bravura, yaitu istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang mengacu pada penampilan yang sangat berbakat, berani, dan mahir. Dalam konteks musik, bravura sering digunakan untuk menggambarkan eksekusi teknis yang luar biasa, keahlian yang mengesankan, dan penampilan yang penuh gairah serta percaya diri. Yang berikutnya ada brio, yaitu istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang berarti gairah atau semangat. Dalam konteks musik, brio digunakan untuk menggambarkan penampilan yang energik, hidup, dan penuh semangat. Yang berikutnya ada buffa. Buffa adalah istilah dalam musik yang berasal dari bahasa Italia dan sering digunakan untuk menggambarkan genre opera atau karya musik lain yang memiliki karakteristik komedi atau lucu dalam konteks opera. Yang berikutnya ada calando, yaitu istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang memiliki beberapa arti terkait secara umum. Calando digunakan untuk menunjukkan bahwa musik harus dimainkan dengan semakin pelan atau semakin tenang. Yang berikutnya ada calmato, yaitu istilah musik yang juga berasal dari bahasa Italia. Ini menunjukkan bahwa musik harus dimainkan dengan damai, tenang, atau santai. Yang berikutnya ada koral, yaitu istilah musik yang berasal dari bahasa Inggris yang merujuk kepada sesuatu yang berhubungan dengan atau mirip dengan paduan suara atau musik paduan suara. Yang berikutnya ada kromatik, yaitu merujuk kepada musik atau seni yang melibatkan nada-nada diatonis dan nada-nada non-diatonis, seperti nada-nada sementara atau nada-nada yang terletak di antara nada-nada diatonis. Yang berikutnya ada konsonansa, yaitu istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang secara harfiah berarti keselarasan atau kesesuaian. Dalam konteks musik, konsonansa merujuk kepada suatu atau suara atau interval yang secara harmonis cocok atau serasi satu sama lain. Yang berikutnya ada declamando, yaitu berasal dari bahasa Portugis yang berarti deklamasi dalam bahasa Inggris. Ini merujuk kepada gaya membaca atau menyampaikan teks dengan intonasi yang dramatis atau ekspresif. Yang berikutnya ada delicatezza, yaitu kata dalam bahasa Italia yang bermakna kelembutan atau kehalusan. Dalam konteks musik atau seni, delicatezza mengacu pada sifat atau kualitas dari sesuatu yang lembut, halus, atau sensitif.
Yang berikutnya ada detoner, yaitu kata dalam bahasa Prancis yang memiliki arti mengeluarkan suara yang tidak sesuai atau tidak cocok, atau menyembunyikan nada yang disonan. Dalam konteks musik, detoner merujuk kepada tindakan memainkan atau menyanyikan nada yang tidak selaras atau tidak sesuai dengan harmoni yang sedang berlangsung. Yang berikutnya ada diminuendo, yaitu istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang sering disingkat menjadi dim. Ini menunjukkan instruksi kepada pemain atau penyanyi untuk secara bertahap mengurangi volume atau intensitas suara musik. Yang berikutnya ada discord, yaitu istilah dalam musik yang merujuk pada ketegangan atau ketidakharmonisan antara nada-nada yang dimainkan secara bersamaan atau secara berurutan. Yang berikutnya ada energico, yaitu istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang digunakan sebagai petunjuk kepada pemain untuk memainkan atau menyanyikan musik dengan energi, kekuatan, atau semangat yang kuat. Yang berikutnya ada espression, adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang secara harfiah berarti ekspresi. Ketika digunakan dalam konteks musik, espression mengarahkan pemain untuk memainkan atau menyanyikan dengan penuh ekspresi dan emosi. Yang berikutnya ada fermata, yaitu istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang secara harfiah berarti berhenti. Ketika digunakan dalam notasi musik, fermata adalah tanda yang menunjukkan kepada pemain atau penyanyi untuk memperpanjang durasi dari sebuah nada atau istirahat dalam musik. Yang berikutnya ada feroce, yaitu berasal dari bahasa Italia yang berarti garang atau ganas dalam bahasa Inggris. Dalam konteks musik, istilah ini mungkin digunakan untuk menggambarkan ekspresi atau karakteristik musik yang kuat, agresif, atau menonjol. Yang berikutnya adalah finale. Dalam musik adalah bagian terakhir dari sebuah karya musik atau komposisi. Ini bisa berarti bagian akhir dari sebuah lagu, potongan musik. Yang berikutnya ada fioretti, yaitu fioretti tidak memiliki arti khusus, namun kata tersebut bisa saja menjadi judul atau bagian dari judul sebuah karya musik, seperti lagu atau komposisi instrumental. Yang berikutnya ada fresco. Dalam konteks musik, fresco mungkin juga digunakan untuk menyebut sesuatu yang segar, orisinil, atau mungkin dalam konteks pertunjukan yang hidup dan memukau. Yang berikutnya ada furioso, yaitu istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang berarti marah atau geram. Ini sering digunakan dalam notasi musik untuk menunjukkan bahwa suatu bagian dari karya harus dimainkan dengan semangat yang marah atau penuh gairah. Yang berikutnya ada heksas, mengacu pada skala musik yang terdiri dari 6 nada. Skala heksatonis sering kali digunakan dalam berbagai budaya musik di seluruh dunia, meskipun istilah ini mungkin tidak sepopuler skala-skala lain seperti mayor dan minor. Yang berikutnya ada himnus. Dalam musik, himnus merujuk kepada sebuah lagu atau himne yang memiliki makna keagamaan atau spiritual. Yang berikutnya ada indeciso. Dalam konteks musik, indeciso adalah istilah Italia yang berarti ragu-ragu atau tidak pasti. Ini sering digunakan sebagai instruksi dalam notasi musik untuk meminta penampil untuk menampilkan atau menyanyikan bagian dengan ekspresi yang tidak pasti atau ragu-ragu. Yang berikutnya ada intensivo. Intensivo dalam konteks musik adalah kata yang jarang digunakan atau bahkan mungkin merupakan ejaan yang salah dari istilah yang lebih umum. Yang berikutnya ada jazz. Jazz adalah genre musik yang lahir di Amerika pada awal abad ke-20. Jazz memiliki akar dalam musik Afro-Amerika, blues, dan musik ragtime, serta dipengaruhi oleh musik Eropa dan Afrika. Yang berikutnya ada case signature, yaitu suatu notasi musik yang menunjukkan kunci musik yang digunakan dalam sebuah komposisi. Yang berikutnya ada komponeren,
yaitu istilah dalam bahasa Belanda yang berarti mengubah atau mengkomposisikan dalam musik. Ini mengacu pada proses menciptakan musik, di mana seorang komponis menciptakan karya musik baru dengan mengatur melodi, harmoni, ritme, dan struktur musik lainnya. Yang berikutnya ada largo. Largo adalah istilah dalam musik yang berasal dari bahasa Italia dan berarti lambat. Ini digunakan sebagai petunjuk tempo untuk menunjukkan bahwa sebuah karya musik harus dimainkan atau dinyanyikan dengan kecepatan yang sangat lambat. Yang berikutnya ada lointain, yaitu kata dalam bahasa Prancis yang berarti jauh atau terpencil. Dalam konteks musik, istilah ini mungkin digunakan untuk menggambarkan ekspresi atau karakteristik suara atau nada yang terdengar jauh atau terpencil. Yang berikutnya ada magnifico, yaitu kata dalam bahasa Italia yang berarti mulia atau agung. Dalam konteks musik, magnifico mungkin digunakan sebagai deskripsi untuk karya musik atau penampilan yang luar biasa, indah, atau mengagumkan. Yang berikutnya ada marche atau marcia, yaitu istilah dalam bahasa Prancis dan Italia yang berarti march. Dalam bahasa Inggris, ini merujuk kepada jenis komposisi musik yang digunakan untuk mengiringi pasukan militer yang berbaris atau untuk perayaan seremonial lainnya. Yang berikutnya ada melisma, yaitu istilah dalam musik yang mengacu pada teknik vokal di mana sejumlah suara atau nada dinyanyikan dalam satu vokal atau konsonan. Yang berikutnya ada melodi, yaitu istilah dalam musik yang mengacu pada gaya musik yang melibatkan satu melodi vokal atau instrumen tunggal tanpa akompanimen atau harmoni lainnya. Yang berikutnya ada motif. Dalam musik, motif adalah fragmen pendek dari melodi atau ritme yang memiliki arti khusus dan seringkali menjadi dasar untuk pengembangan musik lebih lanjut. Yang berikutnya ada nainina, yaitu istilah dalam musik yang berasal dari bahasa Latin dan merujuk kepada sebuah lagu atau musik yang digunakan dalam ritual pemakaman atau sebagai alergi untuk mengenang atau menghormati orang yang telah meninggal. Yang berikutnya ada orchestration, merujuk kepada proses mengatur atau mengadaptasi karya musik untuk dieksekusi oleh sebuah ensemble musik tertentu. Yang berikutnya ada ouverture. Dalam istilah musik, ouverture adalah istilah yang berasal dari bahasa Prancis dan merujuk pada sebuah komposisi musik instrumental yang dimainkan sebagai pembukaan untuk sebuah pertunjukan atau karya musik yang lebih besar. Yang berikutnya ada passacaglia, yaitu sebuah bentuk musik yang berasal dari abad ke-17 yang umumnya digunakan sebagai variasi-variasi melodi atau tema yang tetap dalam basso ostinato. Yang berikutnya ada patetico, yaitu kata dalam bahasa Italia yang berarti mengharukan atau mempesonakan. Dalam konteks musik, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan karakteristik musik yang penuh dengan emosi yang kuat, mampu menggerakkan perasaan pendengar dan menghasilkan dampak yang mendalam sebuah karya musik. Yang berikutnya ada perdendosi, yaitu istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang berarti menghilang atau memudar. Dalam notasi musik, perdendosi adalah petunjuk untuk memainkan atau menyanyikan bagian musik dengan cara yang semakin lemah atau memudar secara bertahap. Yang berikutnya ada pietoso, yaitu kata dalam bahasa Italia yang berarti penuh kasih atau mengharukan. Dalam konteks musik, istilah ini sering digunakan sebagai petunjuk ekspresif di bagian partitur untuk menunjukkan kepada pemain bagaimana menginterpretasikan atau mengekspresikan perasaan atau emosi tertentu dalam penampilan mereka. Yang berikutnya ada pomposo, yaitu istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang berarti menggagahkan atau angkuh. Dalam konteks musik, pomposo digunakan sebagai petunjuk ekspresif dalam notasi musik untuk menunjukkan kepada pemain bagaimana menafsirkan atau mengeksekusi bagian tertentu dengan gaya yang angkuh atau megah.